Amerika dilanda bencana bertubi-tubi setelah kebakaran hutan hebat, banjir yang meluas, dan tanah longsor yang mematikan. Kini Amerika Serikat kembali terancam dihantam bencana dahsyat. Salju turun tanpa henti, suhu anjlok hingga titik ekstrim, dan kota-kota besar berubah menjadi daratan beku. Inilah badai salju terbesar sepanjang sejarah yang mengingatkan kita akan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Sejak Januari 2025, badai salju dahsyat terus melanda Amerika Serikat, mencakup 25 negara bagian dari Texas hingga Atlantik Tengah. Lebih dari 100 juta warga terdampak akibat salju tebal, suhu ekstrim, dan angin kencang yang melumpuhkan aktivitas harian. Badai berlangsung selama lebih dari 2 minggu, membawa curah hujan lebih dari 30 inci di beberapa wilayah. Dan suhu yang anjlok hingga minus 30 derajat Celcius di Midwest. Sebelum badai, banyak wilayah sudah menghadapi gangguan cuaca ekstrim, termasuk banjir dan badai kecil. Ketika salju mulai turun, ribuan penerbangan dibatalkan, listrik padam di lebih dari 330.000 rumah, dan jalan raya ditutup. Setelah badai suhu beku memperburuk keadaan, menyebabkan kecelakaan di jalanan licin, dan memperpanjang krisis listrik serta pasokan makanan. Korban jiwa dilaporkan mencapai 14 orang, dengan ribuan lainnya mengalami hipotermia dan cedera akibat kecelakaan. Infrastruktur transportasi sempat lumpuh, dengan ribuan kendaraan terlantar dan layanan kereta api terganggu. Estimasi kerugian ekonomi akibat badai ini mencapai 14–17 miliar dolar, mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan bisnis, serta biaya pemulihan yang tinggi. Badai ini semakin menegaskan dampak perubahan iklim terhadap pola cuaca ekstrim. Selanjutnya, pada Desember 2022, Buffalo, New York dilanda badai salju dahsyat yang berlangsung 4 hari, diperparah oleh efek danau yang meningkatkan curah salju secara drastis. Angin kencang hingga 79 mil per jam menerjang kota, menciptakan badai salju selama 37 jam tanpa henti. Salju setinggi 77 inci menutupi jalan-jalan, menutupi akses ke rumah-rumah, dan melumpuhkan transportasi serta komunikasi. Lebih dari 100.000 warga kehilangan aliran listrik, sementara layanan darurat pun tak dapat beroperasi. Meskipun peringatan cuaca telah dikeluarkan sebelumnya, banyak warga meremehkan ancaman ini. Ketika badai tiba, Buffalo berubah menjadi kota yang terkunci dalam kubah es. Bandara Internasional Buffalo Niagara terpaksa ditutup selama 6 hari. Ratusan kendaraan terkubur di jalan raya, dan pemerintah kota bahkan mengumumkan bahwa layanan darurat tidak dapat menjangkau korban. Badai ini dijuluki badai salju abad ini dan menelan 27 korban jiwa di Buffalo dengan total 63 kematian di seluruh Amerika Serikat. Pemadaman listrik meluas dari Maine hingga Washington, di mana hampir 2.900 penerbangan dibatalkan dan upaya penyelamatan terganggu oleh tumpukan salju setinggi 2,4 meter. Ini menjadi salah satu bencana musim dingin paling mematikan dalam sejarah Amerika. Pada Januari 2008, badai salju dahsyat melanda wilayah selatan tengah Cina, menjadikannya bencana musim dingin terburuk dalam setengah abad. 4 gelombang badai berturut-turut menghantam 8 provinsi, melumpuhkan transportasi, listrik, dan pasokan air. Kota-kota besar termasuk Guangzhou terhenti total, sementara lebih dari 150.000 penumpang terjebak di stasiun kereta api, menunggu perjalanan mudik menjelang Tahun Baru Imlek. Badai berlangsung sejak 10 Januari dengan suhu ekstrim dan salju tebal yang menyebabkan atap bangunan runtuh, serta ribuan kendaraan tertimbun di jalan tol. Sebanyak 129 orang tewas, sebagian akibat kecelakaan bus di tengah kondisi buruk. Infrastruktur hancur parah, di mana 223.000 rumah menjadi roboh, 862.000 rusak, dan jaringan listrik di 17 provinsi terganggu. Kota Jinsu bahkan mengalami pemadaman listrik dan air selama 2 minggu penuh. Selain itu, sektor pertanian terpukul dengan matinya 870.000 babi dan ratusan ribu ternak lainnya. Hutan seluas 7,5 juta hektar juga hancur.
Diperkirakan total kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar. Tanpa upaya penyelamatan dampaknya bisa jauh lebih besar, menjadikan badai ini salah satu tragedi musim dingin paling mengerikan dalam sejarah Cina. Di tahun yang sama pada Februari 2008, Afghanistan juga dilanda badai salju paling mematikan dalam sejarahnya, dengan suhu turun drastis hingga minus 30 derajat Celcius dan salju setebal 1,8 meter. Badai ini melumpuhkan provinsi-provinsi di seluruh negeri, terutama di wilayah barat seperti Herat dan Badghis. Desa-desa di pegunungan terisolasi total, menyebabkan ribuan warga terjebak tanpa makanan dan bahan bakar. Badai berlangsung selama berminggu-minggu, menewaskan lebih dari 926 orang, sebagian besar akibat hipotermia. Ratusan lainnya mengalami radang dingin parah hingga harus diamputasi. Infrastruktur hancur dengan lebih dari 833 rumah runtuh akibat beratnya salju. Jalur transportasi tertutup menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan. Krisis ini juga menghancurkan sektor peternakan dengan lebih dari 316.000 ternak mati, termasuk domba, kambing, dan sapi yang menjadi sumber utama mata pencarian masyarakat. Organisasi kemanusiaan dan pasukan asing berusaha menyalurkan bantuan berupa selimut, makanan, dan bahan bakar ke wilayah berdampak. Selanjutnya ada badai salju yang dikenal sebagai badai abad ini, melanda Amerika Serikat bagian timur, menciptakan kekacauan dari Teluk Meksiko hingga Kanada. Pada Maret 1993, badai ini terbentuk pada 12 Maret di atas Teluk Meksiko. Sebelum bergerak ke daratan, membawa hujan salju lebat, angin berkekuatan badai, dan suhu ekstrim yang mencetak rekor di beberapa wilayah. Salju setinggi 56 inci tercatat di Gunung LeConte, Tennessee. Sementara Carolina Utara dilaporkan memiliki tumpukan salju hingga 15 kaki. Bahkan wilayah selatan seperti Alabama dan Georgia menerima curah hujan yang jarang terjadi. Di Florida, badai menyebabkan gelombang tinggi dan tornado yang menghancurkan rumah-rumah, serta menewaskan puluhan orang. Badai berlangsung selama 3 hari, menyebabkan pemadaman listrik di lebih dari 10 juta rumah tangga dan melumpuhkan transportasi udara serta darat. Penerbangan dibatalkan, jalan raya tertutup salju, dan lebih dari 40% penduduk Amerika Serikat terdampak. Secara keseluruhan, badai ini menewaskan 318 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 5,5 miliar dolar. Dengan cakupan geografis luas dan dampak yang menghancurkan, badai ini dikenang sebagai salah satu bencana cuaca musim dingin terparah dalam sejarah modern. Tapi, ada yang lebih parah, tepatnya pada Februari 1972. Iran dilanda badai salju yang paling mematikan dalam sejarah. Selama hampir seminggu, badai dahsyat menutupi wilayah barat laut, tengah, dan selatan Iran dengan salju setinggi 8 meter. Ribuan desa terkubur sepenuhnya, termasuk Kakan dan Kumar, di mana tidak ada yang selamat. Sebelum badai Iran mengalami 4 tahun kekeringan, membuat penduduk tidak siap menghadapi musim dingin ekstrim. Saat badai melanda, suhu turun hingga minus 20 derajat Celcius, memutus akses ke ratusan desa, bahkan di kota-kota seperti Tabriz dan Hamadan. Penduduk terjebak di rumah mereka, menghadapi kelaparan dan cuaca yang mematikan. Lebih dari 4.000 orang tewas, sebagian besar terkubur di bawah salju atau meninggal karena hipotermia. Helikopter penyelamat berhasil menjangkau beberapa daerah, tetapi banyak korban ditemukan membeku. Epidemi flu yang menyebar sebelum badai semakin memperburuk keadaan. Dan terakhir, ada badai salju besar 1988 yang melanda pantai timur Amerika Serikat dan Teluk Jesus hingga Maine. Pada tanggal 11-14 Maret 1888, beberapa bagian di New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, dan Connecticut tertutup salju setinggi 25 hingga 147 cm dengan tumpukan salju mencapai lebih dari 15 meter akibat angin kencang berkecepatan 72 km per J. Sebelum badai cuaca relatif hangat dengan hujan lebat yang kemudian berubah menjadi salju. Ketika suhu turun drastis, kota New York mengalami suhu serendah minus 14 derajat Celcius. Membuat transportasi lumpuh total, jalur kereta api terkubur, jalanan tidak dapat dilalui, dan komunikasi telegraf terputus, mengisolasi kota-kota besar selama berhari-hari. Banyak orang tewas, termasuk 100 pelaut akibat kapal yang kandas.
Bursa Efek New York terpaksa ditutup selama 2 hari dan kebakaran yang tidak dapat ditangani akibat lumpuhnya layanan pemadam kebakaran menyebabkan kerugian properti sekitar 25 juta dolar atau setara dengan 850 juta dolar saat ini. Dampak badai ini mendorong pembangunan sistem kereta bawah tanah pertama di Amerika Serikat dan pemindahan jaringan listrik serta telegraf ke bawah tanah, mengubah infrastruktur kota besar untuk menghadapi bencana serupa di masa depan. Banyak ilmuwan percaya bahwa perubahan iklim memainkan peranan besar dalam meningkatnya frekuensi dan intensitas badai salju ekstrim, pemanasan global akibat gaya hidup manusia, menyebabkan pola cuaca menjadi tidak stabil. Dengan udara dingin dari kutub utara yang lebih mudah bergerak ke selatan, hal ini mengingatkan resiko badai salju besar di masa depan, yang berarti kita harus siap dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi. Badai salju terbesar sepanjang sejarah mengingatkan kita akan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Meskipun manusia telah membuat kemajuan teknologi, kita tetap tak berdaya menghadapi amukan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana, investasi dalam infrastruktur, tahan bencana, dan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim menjadi hal yang semakin mendesak. Badai salju hanya fenomena alam biasa, tetapi juga peringatan bagi kita semua untuk lebih menghargai lingkungan dan bersiap menghadapi tantangan di masa depan.